Wa ma yazakkaru lan ora bakal bisa berusaha mengingat-ingat sapa illa ulul albabi kejaba atau ananging wong-wong khusus kang duweni apa sanubari lubun. Lubun itu hati yang dalam. Lubun, albab itu jamak, mufradnya apa? Lubun, hati. Kolbun, hati. Fuadun, hati. Basirun, hati. Apa bedanya? Lah, lubun itu yang diambil menjadi bahasa Indonesia. Lubuk hati. Lubun itu lubuk hati. Jamaknya albab. Ulul albab wong-wong kang memiliki lubuk hati. Lubuk hati itu yang mana? Ini, lubuk hati itu kecil sekali yang hanya muncul dengan rasa sakit. Jadi kalau tidak rasa sakit tidak akan muncul. Munculnya itu dengan rasa sakit di dalam hati yang menusuk. Ketika kamu punya kesempatan melakukan kebaikan dan kamu tidak mengerjakannya. Pernah nggak kamu dapat situasi kamu harusnya bisa berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya dan sakit? Artinya kamu punya lubun. Berarti kamu termasuk ulul albab. Tapi kalau kamu memperoleh peluang kesempatan beramal baik itu baik bersifat ubudiyah maupun muamalah. Kesalehan bersifat ibadah kepada Allah maupun kesalehan muamalah dengan sesama manusia. Dan kamu memilih dengan berbagai alasan baik masuk akal maupun emosional. Ada alasannya misalnya. Lalu kemudian sudah lewat begitu saja, lalu kamu baik-baik saja. Hati-hati, jangan-jangan kamu sudah tidak punya hati. Hati yang tadi lubuk hati. Kapan lubuk hati itu muncul? Ketika kamu merasa sakit itu. Ono adikmu teko utang, kamu punya uang, ya tidak banyak, dan kamu sedang punya kebutuhan juga. Katakanlah ya supaya alasannya termasuk bisa diterima lah alasannya. Saya juga punya kewajiban bayar utang misalnya, atau kewajiban saya sudah kadung janji ini makan bareng di restoran dengan anak-anak misalnya. Atau yang datang itu meminta sesuatu yang kamu sendiri sesungguhnya enggak lagi membutuhkannya, misalnya minta sarung bekas misalnya, atau minta sumbangan atau apa sajalah. Lalu kebetulan kamu ada sesuatu alasan baik rasional maupun emosional yang bisa diterima maupun nggak bisa diterima. Lalu kamu memilih nggak memberinya. Lalu ketika dia pulang, kamu sakit sekali, menyesal. Nah, berarti kamu masih punya lubuk hati. Ya, lubuk hati itu di situ. Kalau kamu baik-baik saja, hati-hati. Bisa jadi kamu sudah tidak punya lubuk hati. Kebaikan itu
Apa saja misal. Kamu bangun malam. Ya kemerentek. Wah enak iki nek salat iki. Kemerentek. Kepikir enak. Tapi terus entah kenapa, nggak tahu ada apa, baik bisa diterima maupun tidak benar alasannya, lalu hilang saat itu. Akhirnya kamu juga ngantuk atau tiba-tiba sudah subuh, lalu kamu sholat subuh, kamu kehilangan kesempatan tadi, lalu kamu menyesal itu sih. Tapi kalau kamu baik-baik saja, hati-hati itu. Loh itu kan saya tidak melakukan maksiat toh. Tidak melakukan kebaikan kan bukan berarti maksiat. Bukan saya melakukan keburukan, tidak. Iya, itulah yang disebut lubuk hati. Levelnya itu bukan sekadar benar atau salah. Levelnya adalah mencari, mengejar kesempurnaan. Namanya virtuality, kesempurnaan. Jadi bukan sekedar kesamaptaan. Sempurna. Bukan sekedar tidak wajib ya sudah nggak apa-apa. Kalau tidak terlarang ya berarti lakukan saja. Kan dilarang melarang. Ya toh? Asalkan dia mengerjakan yang tak terlarangan gitu. Nah ini sih memang levelnya level taat, ya, level syariat. Tapi kalau lubuk hati levelnya sudah di atas itu. Lah orang-orang yang hanya orang-orang yang punya lubuk hati